Sang gadis tidak sengaja menemukan sebuah cermin. 2 menit kemudian terjadi hal aneh, yaitu saat ia membersihkan debu di cermin. Cermin tiba-tiba memancarkan cahaya, dan cahaya ini sangat terang. Kemudian menghilang dari tangan si gadis. Sang gadis perlahan-lahan tertidur. Tidak lama kemudian ia siuman. Di saat ia membuka pintu kamar, ia melihat sesuatu dan kaget. Kamarnya menjadi pondok jerami. Ia kemudian berlari melewati pintu lainnya. Setelah membukanya, pondok jerami itu menjadi dapur. Ia pun langsung membuka jendela. Hal ini masih seperti biasa. Kemudian ia keluar melalui jendela. Hal aneh pun terjadi lagi. Kali ini bukannya jatuh ke tanah tapi malah di atas atap rumah. Kemudian di luar hujan dan ada petir. Hal ini membuatnya ketakutan. Saat itu ia melihat ayahnya sendiri. Ia pun berteriak untuk meminta tolong. Tapi mau sekeras apapun ia berteriak, orang yang berada di luar pun tidak mendengarnya. Hanya melihat ekspresi mereka yang panik keluar masuk. Sang gadis pun mulai panik. Melihat sekeluarga yang sibuk mencarinya. Kali ini ia berteriak tetap saja tidak ada yang memedulikan. Melihat caranya tidak berguna, ia pun memanjat ke atas. Lalu berhasil masuk ke dalam ruangan. Di saat ia ingin melewati pintu, sekelilingnya berubah menjadi dinding, untuk melarangnya keluar. Di sisi lain, ayahnya yang belum mendapatkan hasil. Di dalam mimpinya mendengar suara minta tolong anaknya. Ia pun terbangun, dan mulai mencari sekelilingnya. Tapi ia tidak mendengar apa-apa. Dan di saat suara guntur, sang gadis tiba-tiba muncul. Ayahnya pun berlari ke arahnya. Dia ingin memeluk anaknya. Tapi setelah mengulurkan tangan, anaknya menghilang. Pelayan rumah yang melihat kejadian ini pun pingsan. Dan seorang wanita yang berdiri di sampingnya mengatakan rumah ini kemungkinan ada energi jahat. Hal ini membuat sang ayah teringat dengan Wu Xin. Kemudian ia menyuruh si wanita untuk membawa Wu Xin datang. Keesokannya, Wu Xin datang ke rumah. Setelah memutarinya, dengan cepat ia mendatangi kamar sang putri. Wu Xin pun langsung menemukan cermin di atas meja. Sang ayah mengatakan cermin itu adalah harta keluarganya. Karena semalam teman baiknya sangat ingin membelinya. Sang ayah pun menolaknya. Keduanya karena hal ini pun bercekcok. Lalu membuat cermin itu terjatuh dan pecah. Setelah kaca itu terjatuh, ditahan oleh Su Tao. Ternyata nama anaknya adalah Su Tao. Melihat barang keluarganya yang pecah, ia pun tidak tega untuk membuangnya. Kemudian ia menggabungkan pecahan cermin. Di saat ia meletakkan cermin di telapak tangannya, hal aneh itu pun terjadi. Setelah Wu Xin mengerti situasinya, ia tahu bahwa kehilangan Su Tao dan cermin ini ada hubungannya. Ia pun meneteskan darahnya ke atas cermin. Darah ini membuat Su Tao yang berteriak minta tolong. Dan Wu Xin menanyai situasi Su Tao. Mengetahui kamar Su Tao sekarang terjadi banjir. Di saat Su Tao mau tenggelam, Wu Xin menghapus darah di cermin. Kemudian kembali normal. Wu Xin menanyai Su Tao berada di mana. Ia mengatakan dia juga tidak tahu. Hanya saja tempatnya sama seperti dengan yang ia tinggal. Dan semua barang terbalik. Wu Xin panik. Lalu temannya pun datang. Liu Li mengatakan rahasia mengenai kaca tersebut ke Wu Xin. Ternyata cermin itu adalah cermin penyimpan iblis. Su Tao karena menyentuh suatu titik sehingga terhisap masuk ke dalam. Bila ingin keluar harus melewati tes dari cermin. Dan menjadi pemilik cermin barulah bisa lolos. Mendengar itu, Wu Xin meminta Liu Li untuk membantunya mencari cara. Liu Li memiliki 2 sikat. Setelah ia menggerakkannya, sebuah hubungan ke cermin muncul. Wu Xin yang menemukan jalur masuk pun masuk ke dalam cermin. Setelah masuk ia mencari ke seluruh arah. Tapi sama sekali tidak ada keberadaan Su Tao. Kali ini Liu Li mengatakan, dia dan Su Tao di tempat yang berbeda. Tapi tidak peduli ada berapa banyak cermin. Pintu keluarnya hanya ada 1. Dengan mencari pintu keluar itu, maka kalian bisa keluar. Wu Xin yang mendengar hal itu pun meneteskan darahnya sebagai tanda. Untuk membantu Su Tao mencari jalan keluar. Su Tao mengikuti arahan Wu Xin. Dengan cepat menemui pintu keluar. Setelah bertemu, ia mengatakan ke Su Tao pintu masuk ini adalah pintu keluar. Dengan lompat ke bawah maka kita akan bisa keluar. Su Tao yang mendengar hal ini, merasa sedikit ketakutan. Wu Xin yang mengerti situasinya pun lompat duluan.
lalu diikuti oleh Su Tao. Dengan begini Wuxin dan Su Tao pun keluar dari cermin. Setelah pulang, Su Tao ingin mengucapkan terima kasih kepada Wuxin dan memberikannya sejumlah uang, kemudian mengantarnya keluar. Di saat mereka jalan keluar, tiba-tiba ada suara laporan dari polisi. Saat melihat ke atas, pesawat Jepang datang, lalu melepaskan beberapa bom mengenai perumahan. Semuanya langsung panik. Wuxin mendorong Su Tao, lalu ia sendiri ketinggalan. Hal ini membuat Su Tao berteriak. Ledakan ini meledak sangat besar, dan sang wanita juga menahan Su Tao untuk sementara pergi dari sana. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Akan diceritakan di lain waktu. Cerita kali ini sampai di sini dulu. Teman-teman yang suka jangan lupa tinggalkan komentar dan juga tekan tombol sukanya. Kita ketemu lagi di selanjutnya.